Pak Fauzi pernah nggak? Pak Fauzi pernah nggak? Saya Pak Ahmad Yusdi. Pak Fauzi. Saya Pak Ahmad Yusdi. Halo sahabat Dewa Web, aku Jennifer hari ini bakal keliling-keliling di sekitaran kantor Dewa Web untuk nanya ke orang-orang. Mereka tahu nggak sih apa itu Soceng dan mereka pernah punya pengalaman nggak dengan Soceng? Kalau kalian sendiri udah tahu nggak Soceng itu apa? Social engineering atau biasa disebut Soceng adalah tindakan menipu atau memanipulasi korban untuk meminta data tambahan seperti kode OTP atau CVV untuk melakukan transaksi ilegal yang merugikan korban. Oke, karena kalian udah tahu apa itu Soceng, yuk temenin aku keliling-keliling nanya-nanya ke orang. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube Dewa Web dulu ya. Oke guys, jadi aku udah ketemu satu partisipan nih. Aku mau nanya kakaknya tentang kakaknya tahu nggak modus Soceng. Oke, sebelumnya aku boleh tahu namanya nggak kak? Emily. Kak Emily udah pernah dengar istilah Soceng atau social engineering belum? Not really. Oke, jadi social engineering itu adalah salah satu modus penipuan. Jadi biasanya tuh mereka berpura-pura sebagai pihak berwajib, mereka minta OTP ataupun data-data informasi dari korban biar mereka bisa memanfaatkannya untuk melakukan penipuan gitu. Kalau boleh tahu, Kak Emily pernah nggak mungkin kena modus Soceng itu? Boleh diceritain sedikit? Kayaknya di SMS atau di telepon sih sering, tapi aku udah kebiasaan untuk ngacangin sih. Oh, jadi kalau boleh tahu biasanya Kak Emily dapat SMS atau telepon kayak gimana nih? Saya sebenarnya kalau udah sekelas kayak minta data atau apa, udah saya kacangin sih, saya jadi nggak perhatiin. Oke, bagus ya, berarti Kak Emily juga udah paham modusnya apa, berarti Kak Emily juga udah menghindari, jadi belum pernah sampai kena ketipu gitu ya Kak? Belum pernah. Oke, thank you waktunya Kak. Oke guys, jadi kita udah dapat di partisipan kedua. Nah Mas, sorry kalau boleh tahu namanya siapa? Bayi Dowi. Oke, Mas, Mas pernah dengar nggak istilah social engineering atau Soceng? Ya, pernah. Oke, bagus nih guys, Masnya udah tahu, berarti Masnya udah aware juga nih sama Soceng. Kalau boleh, Mas boleh cerita nggak pengalamannya kena modus Soceng? Oh ya, pernah dulu tiba-tiba ada yang SMS terus nelpon ngaku-ngaku dari Bank BRI terus mintain uang, taunya penipuan. Tapi pada saat itu Mas sempat transfer uangnya nggak? Nggak sempet, soalnya udah mulai curiga sih dengan adanya istilahnya SMS itu, telepon, jadi udah curiga kalau itu bakal penipuan. Oke, bagus nih guys, berarti Masnya udah tahu juga nih sama modus Soceng, jadi Masnya juga nggak sempat ketipu dan Masnya nggak sempat transfer uang. Oke deh, terima kasih waktunya ya Mas. Ya, sama-sama. Nah guys, aku udah dapat partisipan yang ketiga. Kali ini aku akan tanya, Bapak apakah pernah mengalami modus Soceng atau tidak? Pak, sorry kalau boleh tahu namanya siapa? Saya Pak Ahmad Yusdi. Oke, kalau Pak Yusdi pernah dengar nggak istilah social engineering atau Soceng? Belum pernah dengar, baru kali ini. Oke, baru kali ini ya. Jadi aku jelasin sebentar ya. Jadi modus Soceng itu modus penipuan yang biasanya mereka tuh pura-pura sebagai pihak berwenang kayak polisi lah atau dari pihak bank. Mereka tuh mau minta data pribadi kita, terus nanti mereka akan gunain untuk masuk ke akun kita untuk curi uang atau segala macamnya gitu, Pak. Nah, kalau misalkan Bapak sendiri nih, Pak Fauzi pernah nggak? Pak Fauzi pernah nggak? Saya Pak Ahmad Yusdi. Pak Fauzi. Saya Pak Ahmad Yusdi. Pak Yusdi pernah nggak mengalami modus kayak gini? Jadi ada yang telepon terus minta data. Selama ini belum pernah saya tuh dapat telepon ya, yang entah itu dari mana, apalagi nomor-nomor yang tidak saya kenal, itu langsung saya cancel. Itu langsung saya cancel. Langsung saya blokir. Ya takut ya itu akun saya nanti kita disadap. Nah, itu aja. Oke, benar guys. Jadi sama kayak kata Pak Yusdi. Jadi kalau misalkan kalian ketemu telepon yang nggak dikenal, kalian bisa langsung reject atau kalian bisa langsung blokir nomornya. Oke, terima kasih Pak Yusdi waktunya. Terima kasih sama-sama Mbak. Oke guys, jadi aku udah dapat partisipan keempat. Sekarang aku mau nanya ke Mbaknya nih. Mbaknya udah tahu nggak sih modus Soceng? Sebelumnya Mbak, namanya siapa kalau aku boleh tahu? Yuli. Oke, Mbak Yuli udah pernah nggak dengar istilah Soceng atau social engineering? Oh, pernah. Oke, nah kalau misalkan udah pernah nih, apakah Mbak pernah mengalami mungkin ada yang telepon? Aku pernah dulu yang nelpon itu yang aku dari ini Shopee. Oh,
Oke, waktu itu orangnya nelponnya kayak gimana? Dia bilangnya apa? Dia teleponnya kalau dia dari tim Shopee, katanya ada dapat Shopee Pay Later gitu, Mbak. Nah terus waktu Mbak terima telepon itu, Mbak sempat kasih datanya nggak? Dia sempet minta kode OTP gitu, tapi sama saya nggak ngasih. Oke, berarti waktu dia minta kode OTP, Mbaknya udah langsung notice, oh ini penipu nih gitu ya? Tapi dia maksa, itu katanya kayak password atau kode gitu deh. Tapi sama aku langsung dimatiin aja, takut aja. Oke. Nah bener guys, jadi kalau misalkan kalian ada yang telepon terus minta kode OTP, jangan pernah kasih. Kayak Mbaknya udah tahu kalau itu penipuan, jadi Mbaknya langsung tutup teleponnya. Makasih Mbak atas waktunya. Oke guys, jadi aku udah dapat partisipan kelima. Kali ini aku akan tanya Masnya, apakah Masnya pernah mengalami modus soceng atau enggak. Nah Mas, sorry kalau aku boleh tahu namanya siapa? Ferry. Oke, Mas Ferry udah pernah dengar nggak istilah soceng atau social engineering? Pernah dia kayak ngambil data kita gitu kan. Nah, benar. Nah, kalau misalkan terkait modus itu, Mas pernah nggak mengalami kayak ada yang telepon atau SMS mungkin gitu? Oh, pernah dulu dari salah satu bank, dia minta nomor CVV, dan sedangkan memang peraturannya adalah nomor CVV nggak ada yang minta, bahkan orang bank sekalipun nggak akan pernah minta. Oke, jadi waktu dia telepon, Masnya kayak gimana? Karena udah tahu peraturannya, jadi nggak saya kasih sih. Oke guys, jadi bagus nih, kali ini Masnya udah aware sama modus soceng. Jadi karena udah tahu pasti itu pelaku kejahatan, jadi Masnya nggak kasih CVV karena emang CVV nggak boleh dikasih ke pihak manapun. Oke, makasih atas waktunya ya Mas. Oke guys, another participant lagi nih. Mas, sorry kalau aku boleh tahu namanya siapa? Namanya Tama. Oke, Mas Tama pernah dengar nggak sih istilah social engineering atau soceng? Ya, pernah dengar. Oke, nah kalau misalkan udah pernah dengar nih, Mas mungkin ada pengalaman sama modus soceng? Pernah. Waktu itu orangnya ngakunya sebagai apa, dia minta apa? Ngaku sebagai temen, terus minta pinjem duit, terus ada juga yang minta transferan. Cuma karena nggak kenal sama suara jadi lebih aware sih. Oke, jadi mungkin Masnya punya ini nggak, punya saran atau misalkan rekomendasi nih buat teman-teman yang nonton YouTube. Kira-kira kalau misalkan kita terima telepon kayak gitu, kita harus ngapain sih? Pertama-tama buat teman-teman itu harus lebih lebih aware dulu, kayak nggak usah panik. Pertama kenalin dulu suaranya siapa, terus coba cek juga dari nomor teleponnya, kalau nggak dikenal nggak usah diangkat. Nah gitu guys, jadi kalau misalkan kita terima dari unknown numbers langsung di reject aja. Tapi kalau misalkan udah diangkat harus aware, itu benar-benar penipu, itu benar-benar orang yang resmi atau penipu. Oke, terima kasih ya Mas atas waktunya. Thank you. Nah, karena tadi kalian udah temenin aku nanya-nanya nih, ternyata udah banyak juga ya yang aware sama kata soceng. Bagus deh kalau gitu, berarti banyak yang gak kena modus penipuan. Nah, buat sahabat Dewa Web, kalian juga harus selalu berjaga-jaga biar kalian juga gak kena modus penipuan. Oke, that's all for today's video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube Dewa Web. Jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya biar kalian dapat notifikasi kalau misalkan kita upload video, karena kita akan upload banyak banget video yang membahas tentang modus. Sini, jangan mau dimodusin guys. Oke, that's all for today's video. Bye-bye. Cari hosting yang aman, Dewa